Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul Doa Nabi Ayub alaihissalam agar diselamatkan dari bala yang menimpanya. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat sabar dan menjadi perlambang dalam hal kesabaran. Para ahli tafsir dan sejarah Islam menyebutkan pada awalnya Nabi Ayub adalah seorang yang terpandang dan kaya raya. Ia memiliki ribuan binatang ternak, ratusan budak, dan hamparan tanah yang luas. Di samping itu, ia juga memiliki istri dan anak yang banyak jumlahnya. Tetapi pada suatu hari, keadaannya berbalik. Satu persatu dari kekayaannya dicabut oleh Allah, sampai akhirnya tak satu pun yang tersisa. Dan ia pun diserang penyakit ganas yang menggerogoti sekujur tubuhnya, hingga tidak ada lagi anggota tubuhnya yang selamat selain hati dan lidahnya. Penderitaan yang luar biasa ini semakin bertambah. Ia dijauhi, bahkan diusir oleh orang-orang dari negerinya karena mereka takut tertular. Semua yang dimiliki Nabi Ayub lenyap sudah. Kini ia tidak memiliki apa-apa lagi. Semua orang berpaling darinya, bahkan tidak mau mendekat, kecuali istrinya yang tetap setia menemaninya walau keadaannya sudah teramat parah. Istrinya tersebut tetap taat kepadanya, tetap mencintainya, tetap memenuhi kewajibannya sebagai istri, dan tetap mengurusi dan melayaninya. Bahkan ia yang dahulunya termasuk orang yang juga bersedia bersusah payah bekerja kepada orang lain untuk membiayai makan minum suaminya. Sungguh ini adalah penderitaan yang tiada tara, karena didahului sebelumnya oleh kesenangan dan nikmat yang melimpah ruah. Berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, lama penderitaan yang dihadapi oleh Nabi Ayub dan istrinya ini adalah 7 tahun. Riwayat lain menyebutkan 3 tahun, dan ada pula yang menyebutkan 8 tahun. Terlepas dari mana yang paling benar, yang jelas penderitaannya ini sangat parah dan menyedihkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang yang paling berat mendapatkan ujian, beliau menjawab para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Sesungguhnya ujian yang ditimpakan kepada seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kuat agamanya, maka semakin berat pula ujian yang akan diterimanya. Dan tidaklah seorang hamba diberi ujian oleh Allah, melainkan akan dihapuskan dosa-dosa hamba itu olehnya. Akibat penyakit tersebut, daging di sekujur tubuh Nabi Ayub rontok sedikit demi sedikit,
ketika keadaannya sudah sangat parah, istrinya berkata, "Wahai suamiku, seandainya engkau memohon kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu dari penyakit ini, tentu Dia akan memperkenankan permohonanmu." Nabi Ayub alaihissalam menjawab, 70 tahun lamanya aku hidup sehat, dan sakit selama 7 tahun ini belum apa-apa dibandingkan dengan nikmat sehat yang ku terima selama 70 tahun ini. Jawaban ini semakin memacu semangat istri Nabi Ayub dalam mencari nafkah bagi suaminya dengan bekerja kepada orang lain. Tetapi lama-kelamaan orang-orang tidak mau lagi memperkerjakannya karena mengetahui bahwa ia adalah istri Nabi Ayub. Mereka takut kalau penyakit berbahayanya yang menimpa suaminya itu akan menular kepada mereka. Karena tidak lagi ada yang bisa ia lakukan, ia pun lantas menjual sebagian rambutnya yang panjang kepada seorang perempuan kaya. Uang hasil menjual rambut itu ia belikan makanan yang banyak dan bergizi untuk suaminya. Sesampainya di tempat Nabi Ayub, suaminya itu berkata, "Dari manakah engkau mendapatkan makanan ini?" Ia pun menceritakan kejadiannya. Saat itulah Nabi Ayub mengadukan nasibnya dan memohon belas kasihan kepada Allah, sesuatu yang belum pernah dimohonkannya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya 83. Seketika itu pula Allah mengabulkan doa Nabi Ayub. Allah bukan saja melenyapkan penyakit itu darinya, melainkan mendatangkan kepadanya nikmat-nikmat yang pernah didatangkannya dulu, yakni nikmat harta benda dan keturunan yang banyak. Bahkan kali ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Allah berfirman, "Maka kami pun memperkenankan doanya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Bahkan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Quran Surat Al-Anbiya 84. Allah berfirman kepada Ayub, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Sad 42. Konon ketika Nabi Ayub mandi dari air itu, luruhlah seluruh bakteri yang selama ini hinggap di tubuhnya. Lalu sekujur tubuhnya yang hanya tinggal tulang belulang itu seketika berdaging kembali. Bahkan kulitnya menjadi bersih, sebersih-bersihnya, seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali. Saat itu Allah berfirman kepadanya, "Bukankah telah aku penuhi keinginanmu, wahai Ayub?" Ia menjawab, "Benar, wahai Tuhanku, namun aku sekali-kali takkan pernah merasa cukup dari rahmat-Mu, yakni senantiasa memerlukan rahmat Allah." Maksud dari firman Allah, "Hantamkanlah kakimu" adalah hentakkanlah kakimu ke tanah. Nabi Ayub pun segera melakukan perintah Allah ini dengan menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika itu pula memancar mata air yang sejuk. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mandi dan minum dari air itu.
Maka dengan air itu Allah melenyapkan seluruh penyakit yang berserang di tubuhnya, baik penyakit lahir maupun batin, menggantinya dengan kesehatan lahir dan batin. Bahkan setelah itu Allah menganugerahkan kepadanya rezeki yang jauh lebih melimpah dan wajah yang jauh lebih berseri-seri dari sebelumnya. Maksud dari firman-Nya, kami kembalikan keluarganya kepadanya, bahkan kami lipat gandakan bilangan mereka adalah kami beri ia pahala yang banyak dari amal baik anak-anaknya dulu. Kemudian kami ganti anak-anak yang telah tiada itu dengan keturunan yang jauh lebih banyak jumlahnya. Sekian, bersambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.